Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yaitu Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan bahwa dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi inilah janji Tuhan bagi masing-masing kita, bahwa Dia telah menyiapkan suatu tempat bagi umat-umatnya yang percaya. Di tempat sana tidak ada lagi ratap tangis, di tempat sana tidak ada lagi duka cita. Di tempat sana kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Inilah kerinduan dari masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, meletakkan dasar yang benar. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, jadi inilah bagaimana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita diberikan tanggung jawab untuk terus mempelajari akan firman-Nya. Sebagaimana seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Inilah bagaimana kita membangun akan iman kita hari demi hari supaya kita dapat bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya juga mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Mereka yang telah melatih pikiran untuk menikmati latihan rohani adalah orang-orang yang dapat diubahkan dan tidak heran dengan kemurnian dan kemuliaan surgawi. Engkau mungkin memiliki pengetahuan yang baik tentang seni. Engkau mungkin mengetahui ilmu alam. Engkau mungkin unggul dalam musik dan tulisan tangan. Perilakumu mungkin menyenangkan rekan-rekanmu. Tetapi apa hubungannya hal-hal ini dengan persiapan ke surga? Apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan dirimu berdiri di hadapan pengadilan Tuhan? Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Betapa pentingnya untuk melatih pikiran untuk menikmati latihan rohani itu. Ya, jadi bagaimana kita mempunyai pikiran yang baik, ya, disitulah kita akan ya meminta akan tuntunan surga, meminta akan hikmat dari Tuhan sehingga yang kita lakukan boleh sesuai dengan firman Tuhan. Di sini juga dikatakan, engkau mungkin memiliki pengetahuan yang baik tentang seni. Bila mana kita mempunyai talenta tentang kesenian, biarlah kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau mungkin mengetahui ilmu alam. Ya, biarlah kita juga dapat menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bila mana engkau unggul dalam musik dan tulisan tangan, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Perilakumu mungkin menyenangkan rekan-rekanmu, menjadi berkat bagi sesama. Ya, terus pertahankan, terus setia dalam hal itu. Tetapi apa hubungannya hal-hal ini dengan persiapan ke surga? Ya, inilah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka ini ya akan menjadi berkat untuk orang lain. Di sini juga pada saat ya pengadilan Tuhan itu, ya pada saat Tuhan datang ke dunia ini untuk menjemput akan umatnya. Ya, di sini kita akan dihadapkan dengan pengadilan itu. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Jangan tertipu. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan kita, Dia mengetahui segala selak-beluk daripada kehidupan kita. Ya, isi hati kita Dia mengetahui. Oleh sebab itu, ya biarlah kita terus memandang kepada Kristus, menjadikan Dia satu-satunya penolong kita. Tidak ada apapun selain kekudusan yang akan mempersiapkanmu ke surga.
Pengalaman ketulusan dan kesalehan saja yang dapat memberikan kepadamu karakter yang murni dan ditinggikan, dan memungkinkanmu untuk masuk ke hadirat Tuhan yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Karakter surgawi harus diperoleh di bumi, atau tidak akan pernah dapat diperoleh sama sekali. Kemudian mulai sekarang juga, jangan memuji dirimu sendiri, karena akan tiba saatnya engkau dapat membuat usaha yang sungguh-sungguh. Lebih dari sekarang, setiap hari tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita memuji akan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh. Ya, karena kita hidup di akhir zaman. Ya, bagaimana iblis bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Kesombongan diri, ya, memujakan diri sendiri, tinggi hati. Itu adalah sifat-sifat yang datangnya dari si jahat. Oleh sebab itu kita harus terus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Ya, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, ya, yang terdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Biarlah kita, walaupun kita berada di dunia yang fana, kita terlahir dari anak-anak kegelapan, tetapi pengharapan yang Yesus berikan kepada kita, bagaimana Dia sudah menebus kita dari dosa kita. Ya, Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah merelakan kesakitan itu menjadi bagiannya. Biarlah kita juga boleh terus, ya, memandang kepada Kristus, meminta, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini, Tuhan? Ya, buat saya sehingga saya peka dengan kehidupan saya di sekeliling saya. Ya, sehingga saya tahu bagaimana saya menjadi berkat itu. Bersedialah untuk kekekalan dengan semangat yang belum engkau wujudkan. Didiklah pikiranmu untuk mencintai Alkitab. Ya, jadi mulai sekarang biarlah kita melatih akan diri kita supaya kita terus bersemangat, ya, dalam segala sesuatunya, ya, dalam mempersiapkan kehidupan kita, dan juga betapa pentingnya untuk mendidik pikiran kita untuk mencintai akan firman Tuhan, yaitu Alkitab dan Roh Nubuat. Untuk mencintai pertemuan doa, untuk mencintai saat-saat meditasi, dan yang terpenting, saat-saat ketika jiwa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana hal yang begitu penting kita berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah kita menjadikan Tuhan kita seorang sahabat, mengeluarkan akan isi hati kita. Ya, sehingga kita boleh, ya, ditunjukkan oleh Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mulailah berpikiran surga jika engkau ingin bersatu dengan paduan suara di kediaman surgawi. Tertulis di dalam Testimoni Jilid 2 halaman 267 dan 268. Ya, jadi betapa pentingnya meletakkan dasar yang benar. Dasar yang benar yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus membangun, ya, di dasar yang benar itu, ya, sehingga pada saat kita membangun di tengah pembangunan itu kita tidak kecewa, ya, sehingga bangunan itu tetap kokoh, ya, bangunan itu tidak akan runtuh. Ya, inilah pelajaran yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, bagi saudara-saudara yang ada di rumah dan bagi saya secara pribadi. Satu pelajaran yang indah, ya, pada saat ini yang kita boleh terus lakukan di dalam kehidupan kita, terus memandang kepada Kristus saja. Ya, kembali lagi kita diingatkan bagaimana kita, ya, harus terus memandang kepada Kristus, satu-satunya penolong kita. Ya, Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah memberikan kita contoh karakter yang begitu luar biasa. Biarlah kita berdoa, minta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mungkin masing-masing kita mempunyai dosa kesayangan. Ya, tapi Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama, anakku, datanglah kepadaku. Maka setiap beban-bebanmu akan aku ringankan. Inilah janji Tuhan yang pastinya Dia akan tepati untuk kita masing-masing. Ya, kehidupan Yesus di dunia ini, Dia menjadi contoh yang begitu luar biasa.
Ya, bagaimana dia juga bekerja keras pada saat dia berada di dunia. Ya, semasa kecilnya bagaimana dia membantu ayahnya di bengkel pertukangan kayu. Ya, segala sesuatu yang dia kerjakan dengan begitu sempurna. Ya, dia anak yang sangat teliti, dia anak yang bekerja keras. Ya, walaupun memang dia sebagai anak-anak, ya dia juga mempunyai kerinduan untuk bermain dengan teman sebayanya. Ya, tetapi waktunya yang dia gunakan, ya waktunya itu dia tidak sia-siakan karena dia tahu ke depannya seperti apa. Ya, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dia dari kecil sudah mempersiapkan dirinya bahwa dia yang akan menebus akan dosa seluruh umat manusia. Sehingga pada saat ujian itu datang, cobaan itu datang ke dalam dirinya, dia tetap berpegang kepada Bapaknya yang di surga. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini bersama Tuhan di waktu fajar. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Ya, kita ceritakan ya akan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan membantu kita untuk melakukan yang terbaik hari demi hari. Biarlah kita juga boleh mengambil komitmen kita saat ini. Tuhan, bantu saya sehingga hari ini saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, walaupun itu hal yang kecil. Ya, tapi Tuhan bantu saya untuk setia dalam hal itu. Tuhan bantu saya ya untuk tetap ya mempunyai komitmen ya untuk tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ya, bersedialah untuk kekekalan dengan semangat yang belum engkau wujudkan. Didiklah pikiranmu untuk mencintai akan firman Tuhan, untuk mencintai akan pertemuan doa. Ya, biarlah kita juga dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Mulailah berpikir tentang hal surga. Ya, jika engkau ingin bersatu dengan paduan suara di kediaman surga. Ya, inilah janji Tuhan yang begitu indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita dapat renungkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga dapat menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Kristus meminta akan tuntunannya. Inilah renungan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.